Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini bersama rekan saya, Reki dan Dari Adi, akan mempresentasikan tugas sistem transportasi, yaitu transportasi massal. Kami mengambil Soekarno-Hatta International Airport di Tureli. Di sini saya Fabiaya dengan NIM 1907 11 16 16 dan rekan saya Reki dan Tariadi 1907 11 12 97. Latar belakangnya, seiring dengan meningkatnya kemampuan orang untuk memiliki kendaraan pribadi, baik roda 2 ataupun roda 4, tetapi tidak diimbangi dengan bertambahnya panjang jalan dan juga jumlah kendaraan umum yang memadai. Bahkan kendaraan pribadi melebihi dari 1 unit, 2 ataupun 3, bahkan terjadi 4. Sehingga kemacetan pun selalu dirasakan oleh pengguna jalan di Jakarta. Macet sering dirasakan masyarakat yang ingin menuju dan meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ini adalah transportasi ke bandara, di mana jika terjadi kemacetan beresiko ketinggalan, bahkan beresiko untuk tidak bisa hadir tepat waktu dan hangus tiketnya. Jadi sebelum adanya kereta, masyarakat hanya memiliki alternatif bus, damri, taksi konvensional, taksi online, dan mobil pribadi khususnya apabila ingin pergi ke bandara dan juga sebaliknya. Nah, kereta bandara Soekarno-Hatta resmi beroperasi pada awal tahun 2018. Moda transportasi ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas menuju dan meninggalkan bandara, khususnya ibu kota negara Jakarta. Kereta ini diprediksi akan mampu mengurangi 20-30% volume kendaraan menuju dan meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum kereta Bandara Soekarno-Hatta di Bandara Kuala Namu sudah lebih dahulu memiliki kereta bandara. Kereta Bandara Soekarno-Hatta dan kereta Bandara Kuala Namu dikelola oleh PT Railing yang merupakan anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero. Bekerjasama dengan PT Angkasa Pura II, pembentukan anak perusahaan ini bertujuan untuk lebih fokus dan memberikan pelayanan yang berkualitas dan menjadi bagian dari solusi permasalahan transportasi perkotaan yang semakin kompleks. Demi memenuhi harapan pengguna jasa kereta api, Bandara PT Kereta Api Bandara, PT Railing memberikan pelayanan yang berorientasikan kualitas, yaitu selalu memperhatikan pelayanan, kepuasan penumpang, dan inovasi produk-produk. Di sini kita bisa melihat pemilik dan status dari kereta api Railing ini, di mana native name ataupun nama aslinya yaitu Kereta Ekspres Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Status in service, owner atau pemiliknya Angkasa Pura dan Indonesian Railway Company, lokal Greater Jakarta, Indonesia, termini Soekarno-Hatta International Airport, dan sampai Manggarai. Stasiunnya 5 yang beroperasional. Nah, di sini kita bisa melihat website www.railing.id. Jika kita mengklik ini, maka kita bisa melihat informasi dari Railing tersebut. Bahkan bisa dilihat pengecekan tiketnya di sini. Next. Oke, di sini tipenya atau jenisnya yaitu kereta ekspres dan kereta komuter. Sistemnya link kereta bandara, airport Railing. Jasanya rute 1 Soekarno-Hatta International Airport, Super, Duri, BNI City, dan Manggarai.
Untuk operatornya itu Railing, dan saham bergulirnya itu seri EA 2003, dan 10 kereta 6 gerbong. Untuk penunggangannya 1,5 juta dalam kurun tahun 2018. Sejarahnya yaitu pembukaan yang direncanakan yaitu rute 2 Soekarno-Hatta International Airport, Batu Ceper, Duri, dan Jakarta Kota. Dibuka pada 26 Desember 2017, 3 tahun yang lalu. Untuk teknisnya, panjang garis yaitu 54,3 km, dalam kurung 33,7 ya. Karakternya ditinggikan atau dan ditanahkan. Untuk pengukur lintasan 1,067 mm dalam kurung 3 kaki 6 inci. Untuk elektrifikasinya 1.500 volt DC catenary overhead. Untuk operasi cepatnya itu kereta berjalan 80 km per jam. Nah, di sini kita bisa melihat stasiunnya ada 5 di sini, baik dari Manggarai sampai ke tujuan Soekarno-Hatta International Airport maupun sebaliknya. Stasiun Manggarai, transfernya terminal stasiun Manggarai, H, K4, K4, 14 Manggarai, Manggarai Bus Terminal, via Shortwalk, Manggarai, lokasinya Fort Jakarta, BNI City, stasiun BNI City, Sudirman Baru, Dukuh Atas BNI, lokasinya transfer transitnya di atas dalam kurung Dukuh Atas dalam kurung U bersih U atau C Sudirman 4C 13C K1 9 Dukuh Atas 1 L4 K4 17 Dukuh Atas 2 lokasi sentra Jakarta. Untuk Duri itu transfernya atau transitnya ke Duri Kota Jakarta dan Batu Ceper TT11 ST1 TT2 Terminal Polres Flowet Bus Terminal ke Tangerang, dan Soekarno-Hatta International Airport Terminal Stasiun Soekarno-Hatta Building Banten. Nah, di sini untuk jadwalnya bisa kita lihat. Ini ada jadwal terbaru pada September ini 2021, dimulai dari Manggarai itu jam 5.40 sampai jam 6.30, jadi memakan waktu sekitar 1 jam 40 menit. Juga sebaliknya yang bisa kita lihat dari Bandara Manggarai jam 6.57 sampai jam 7.47. Bisa kita lihat di video berikut. Untuk harga tiket, tarif kereta bandara sangat murah dibanding kita menggunakan taksi konvensional atau taksi online, dan juga begitu cepat waktunya. Untuk perjalanan dari stasiun Sudirman Baru, stasiun Bandara Soekarno-Hatta atau sebaliknya sebesar Rp70.000, sedangkan perjalanan dari stasiun Sudirman Baru, stasiun Ceper atau sebaliknya perjalanan dari stasiun Ceper sampai stasiun Bandara Soekarno-Hatta atau sebaliknya berlaku tarif Rp35.000. Namun tarif tersebut hanya bersifat sementara, kita bisa berubah karena beberapa hal. Ada rencana dari PT Railing sebagai operator kereta bandara Soekarno-Hatta ingin menaikkan tarif sebesar Rp70.000 menjadi Rp100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk mengenai keunikan Soekarno-Hatta International Airport Railing. Terima kasih
kepada Rivaldi Yahya yang telah menjelaskan mengenai latar belakang hingga harga tiket untuk menggunakan transportasi ini. Baik, apa saja sih yang kita bakal bahas di keunikan kereta api bandara ini? Nah, kita akan membahas mengenai dua, yakni keunikan pada kereta api bandara tersebut. Nah, yang kedua yaitu keunikan pada stasiun bandara itu. Nah, yang pertama kita akan masuk kepada keunikan kereta cepat bandara tersebut. Bisa dilihat dari sumbernya www.railing.co.id/trainstation. Kawan-kawan bisa lihat di webnya bahwa mereka menjelaskan bahwa mereka itu memberikan layanan yang optimal bagi penumpang yang optimal, di mana terdapat 10 rangkaian kereta api eksklusif untuk Bandara Soekarno-Hatta. Oke, kita lihat keunikan pada kereta api yang dijelaskan pada website Railing, di mana produksi kereta konsorsium Bombardier dengan negara asal Indonesia dengan kecepatan maksimal 100 km per jam dengan jumlah gerbong 6 dalam tiap rangkaian, jumlah kursi 272 per rangkaiannya, dan jumlah perjalanan 124 perjalanan per hari. Itu cukup banyak ya penumpang yang ditampung per harinya. Nah, bisa kita lihat di sini ada 33.728 penumpang per hari. Ini sudah bisa cukup untuk mengoptimalkan perjalanan menuju ke bandara, karena traffic dari bandara tersebut juga lumayan tinggi ya, dengan jarak tempuh sekitar 36,3 km dengan waktu tempuh 54 menit per tripnya. Dengan fasilitas, kita lihat fasilitas apa saja yang ditawarkan oleh kereta api bandara ini. Yang pertama yaitu ada rak penyimpanan bagasi. Yang saya tahu, yang saya lihat dari video, ada video, dia ada dua bagian bagasi maksudnya. Ada dua bagian bagasi, yang pertama yang di atas kepala penumpang, yang kedua itu ada di bagian belakangnya si gerbong itu sendiri. Yang kedua ada LED TV yang bisa memberikan kenyamanan lebih kepada penumpang. Yang ketiga ada CCTV memberikan keamanan pada penumpang. Nah, yang keempat menambah keamanan dan kenyamanan para penumpang disabilitas yang mempunyai kekurangan fisik gitu ya kan, bisa dibilang gitu. Yang kelima, jika smartphone Anda itu mengalami kekurangan daya, itu bisa dicas di sini. Ada USB port electricity. Misalnya tiba-tiba ada kendala jaringan atau paket Anda habis, data Anda habis gitu. Ada WiFi di dalamnya. Ada yang ketujuh ada vacuum toilet system. Yang ke-8 ada alat pemadam kebakaran, di mana kalau ada yang urgent atau mesin yang rusak menyebabkan kebakaran, ada alat pemadam, dan ada lampu darurat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di dalam itu juga ada sistem informasi penumpang. Jadi tidak terpaku. Jadi penumpang-penumpang tidak takut kesasaran gitu. Ada sistem informasi yang jelas di dalam kereta api bandara tersebut. Nah, kita lihat di sebelah kiri inilah yang di Soekarno-Hatta International Airport Airlink, di mana ada reclining seat, ada 4 rak bagasi, ada LCD monitor, ada toilet, dan ada baby changing table, ada charging port. Nah, ini andalan ya. Bisa kita lihat ini sangat rapi sekali. Nah, lalu kita membahas mengenai apakah ini sesuai dengan realita. Ya, apakah ini hanya cuman apakah tawarannya berlebihan, atau memang secara real ditampilkan, oh seperti ini loh aslinya, tidak sesuai ekspektasi saya, atau memang betul-betul seperti itu. Nah, baik, kita lihat video berikut. Bisa kita lihat kereta api ini sangat nyaman dan berkualitas sekali. Ini saya cek, memang di video tersebut memang menjelaskan secara detail dari luas legroom, dari kenyamanan kursi, bisa kita lihat itu sangat
Oke, ini rak bagasi bagian bawah, atas kepala penumpang ya. Nah, tuh kita lihat. Memang sangat nyaman sekali. Ini sangat sepi, mungkin ini pandemi atau kapan, saya juga kurang tahu. Saya juga tidak melihat tanggal tahun berapa ini dipublisnya. Baik, ini sudah terlihat dari dalamnya itu sudah sangat nyaman sekali ya. Baik, kita masuk ke keunikan yang kedua, yakni keunikan pada stasiunnya, stasiun bandaranya. Nah, ada 5 tadi yang dijelaskan oleh Rivaldi. Nah, mari kita bahas satu-satu, yakni stasiun kereta api Bandara Manggarai, di mana mempunyai fasilitas vending machine dengan info perjalanan waktu tempuh sekitar 50 menit dari Manggarai. Ada waiting lounge jika untuk makan-makan, toilet, musola, klinik, ruang menyusui. Wah, ini sangat memberi kenyamanan pada penumpang ya. Yang kedua ada stasiun kereta api Bandara BNI City atau dulu namanya itu Stasiun Sudirman. Nah, ada sama seperti tadi, ada vending machine, mesin check-in, papan informasi juga, ada waiting lounge. Nah, ini ada baru office space for rent. Jadi kayak misalnya kamu dalam keadaan mendadak, rupanya ada meeting gitu kan. Ya, ada ruangan kantor untuk rental gitu. Ada gerai makanan, gerai ATM, ada lapangan parkir dengan kapasitas 100 kendaraan. Nah, ini dari BNI City menuju ke Soekarno-Hatta itu sekitar 40 menit. Itu cukup cepat sekali. Nah, yang ketiga itu ada stasiun kereta api Bandara Duri dengan jarak tempuh sekitar 27 menit menuju ke Soekarno-Hatta. Sama seperti tadi, ada waiting lounge, toilet. Ini sangat-sangat bagus. Ini sangat rapi ya. Yang keempat ada stasiun kereta api Bandara Batu Ceper, di mana sama seperti tadi, juga ada ruang menyusui. Cuman ini lebih cepat sekitar 11 menitan dari Batu Ceper menuju ke Soekarno-Hatta. Ini sudah beroperasi sejak 26 Desember 2017. Yang terakhir ya, ini stasiun kereta api Bandara Soekarno-Hatta, di mana intinya dari sini. Berarti ada sekitar kapasitasnya 2.000 penumpang dan kapasitas bangunan 1.500 penumpang, cukup lumayan besar ya. Ada nih Skytrain, ada Skytrain ini seperti kereta api layang. Nah, itu kereta api layang. Info perjalanannya 70 perjalanan per hari dan dari Soekarno Hatta ke BNI City atau kemana aja seperti tadi, berapa menitnya gitu ya. Ini hanya dijelaskan ke Bandara BNI City karena mungkin di pusat Sudirman gitu ya. Jalan Sudirman Jakarta. Sekitar 40 menitan. Cukup cepat. Ada medical assistant juga, free wifi, keberangkatan kereta dan pesawat. Sangat-sangat memberikan penumpang itu kenyamanan gitu. Memang optimal gitu. Oke, setelah itu apakah ini sesuai dengan realita di lapangan? Oh, ini betul-betul seperti digambar, nggak seperti di ini nggak gitu. Mari kita cek sama-sama. Baik, kita bisa lihat di sini ada lift untuk masuknya. Di sini ada kereta apinya ya. Ini kereta api atau apa? Oke, ya memang seperti itulah penampakan yang ada di stasiun kereta api bandara. Bisa kawan-kawan cek di video-video YouTube lainnya. Dan sekian dari kami presentasinya. Saya Riki Jedianta Riyadi dan kawan saya Rivaldi Yahya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.